Aku dari semester 5 udah sempro, jadi mungkin dari jurusan itu mengharapkan bahwasanya kita harus 3,5, tapi ternyata enggak. Nah di situ tuh ternyata kita tetap 4 tahun karena kita kesekat sama program latihan pengajaran. Nah sempronya tuh udah dari semester 5, makanya aku bingung kenapa kok sempronya semester 5. Kalau misalkan di umumnya sih itu tuh harusnya kalau misalkan sempronya semester 5 kan harusnya kan langsung penelitian gitu kan, tapi itu enggak, tetapi kita penelitiannya harus tetap di semester 8 seperti itu. Jadi Halo Maxians, jumpa lagi kita di seksi Maxi Mood On, yang dimana kita akan berjumpa dengan Kak Alivia. Kak Alivia, say hi. Halo. Nah, Kak Alivia ini kebetulan kemarin baru aja mendapatkan gelar SPD. Kak Via, aku mau tanya dong hari ini. Aku mau tanya-tanya masalah perjalanan Kak Via waktu selama skripsi kemarin gitu ya. Jadi aku itu udah sempro dari semester 5. Jadi tuh jurusanku memang agak aneh sih. Karena aku dari semester 5 udah sempro. Jadi mungkin dari jurusan itu mengharapkan bahwasanya kita harus 3,5, tapi ternyata enggak. Nah di situ tuh ternyata kita tetap 4 tahun karena kita kesekat sama program latihan pengajaran. Nah program latihan bentar, ngomong-ngomong nih, aku mau tanya. Tadi Kak Via jurusannya apa sih? Aku teknologi pendidikan. Oh, oke. Jadi makanya berhubungan dengan ngajar gitu ya, dan harus 4 tahun, nggak bisa 3,5 tahun gitu. Oke, lanjut. Nah, sempronya tuh udah dari semester 5, makanya aku bingung kenapa kok sempronya semester 5. Kalau misalkan di umumnya sih, itu tuh harusnya kalau misalkan sempronya semester 5 kan harusnya kan langsung penelitian gitu kan. Tapi itu enggak, tetapi kita penelitiannya harus tetap di semester 8 seperti itu. Jadi kemarin semester 8 aku baru penelitian, tetapi aku ambil salah duluan. Jadi semester 7 aku penelitian karena harus ngejar semester 8 itu udah dapet wisuda yang ke 110 kalau nggak salah. Nah itu di bulan Juni seperti itu. 110 ya Kak? Tapi 110 itu tahunku loh Kak. Oh ya 110? Iya. 111 berarti. 111 berarti. Oke. Tapi kakak nih kuliahnya di mana? Aku di Universitas Negeri Surabaya di kampus Tigawetan. Oke. Nah, gitu Maxians, tadi perjalanan dari Kak Via Sempro ya. Nah, sekarang kita mengulik lagi prosesnya dari Sempro sampai ke sidang. Nah, pertanyaan nih Kak Via, pernah nggak sih mungkin nemu pembimbing atau ganti pembimbing, atau waktu Sempro itu Kak Via bahkan ganti judul? Gimana, boleh diceritain nggak sih? Kalau misalkan ganti judul sih enggak, cuma aku ganti subjek. Nah, awalnya itu aku bikin e-modul doang. Bikin modul doang. Nah, akhirnya aku tuh diganti e-modul multi konten. Akhirnya ganti 2 subjek. Nah, itu tuh mengharuskan aku nyari-nyari teori lagi gitu. Tapi mau gimana lagi? Nah, itu tuh kesulitannya tuh gini, karena dari pendapat pas sempro itu kan pengujinya tuh nggak bisa dua-duanya. Pengujiku sama pembimbingku nggak bisa di satu waktu gitu. Jadi dibagi menjadi 2. Nah pas itu dari penguji satu sama dari pembimbingku itu beda pendapat gitu. Kenapa judulnya nggak ini aja gitu. Terus habis itu jadilah kayak mecah gitu. Intinya nggak satu pendapat mereka. Nah di situ aku bingung banget. Terus akhirnya aku fitnya tuh pakai yang mana gitu. Kalau misalkan dari penguji satu, enaknya kamu pakai modul multi konten ini aja deh. Tapi kalau dari pembimbingku itu nggak usah, itu tuh ribet karena nggak nyambung sama ini kamu. Itu terlalu mudah gitu. Ya udah akhirnya di situ kebingungan aku sangat-sangat bingung karena setiap dari awal itu tuh penguji satuku, kebetulan penguji satuku tuh sama pembimbingku tuh nggak pernah satu ide, nggak pernah satu pendapat gitu. Jadi sampai kemarin pun itu nggak pernah satu pendapat di pembahasanku tuh revisi. Kalau dari pengujiku kan sangat perfeksionis ya, maunya tuh ini gitu. Nah di pembahasanku tuh kemarin tuh harus ada teori, padahal di pembahasan kalau misalkan sesuai dengan ketentuannya UNESA tuh itu tuh cuma dari kesimpulannya aja gitu. Harusnya kalau landasan itu kan ada di bab 2 ya, landasan teori ya kan, kalau buat teorinya. Terus habis itu apa langkah yang Kak Via lakuin buat nyamain itu tuh pembimbing satu sama ya gitu? Akhirnya penguji satuku tuh bilang gitu,
samain aja deh dari pembimbing kamu, karena kebetulan emang pembimbing aku itu perfeksionis dan nggak ada yang mau lawan gitu. Iya. Daripada bingung kan, terus habis itu tuh nggak cuma satu kali, nggak cuma satu masalah itu doang, ada pembahasan pokoknya. Terus habis itu di subjek satu itu aku ada yang salah gitu. Itu kan harusnya di mediaku, aku kan media, pengembangan media. Di pengembangan mediaku itu harusnya dicantumin, dilandaskan dengan model pembelajaran gitu. Jadi biar nyambung kayak gitu. Tetapi si pembimbingku itu kayak kenapa harus kayak dicantumin sama model sih gitu. Kan ribet gitu. Akhirnya ya itu balik lagi, akhirnya pengujiku itu bilang ya udah terserah terserah pembimbing kamu aja. kan, pembimbing kamu juga yang ngarahin gitu. Jangan terserah saya gitu. Tapi kan tetap takut kan ya. Iya. Kalau misalkan pembimbing itu nggak ikut pas kita sidang kan percuma, kita yang dihabisin sama si penguji. Iya, sama gitu. penguji. Oke. Berapa lama Kak proses buat menulis skripsi? Menulis skripsi aku 3 bulan sih. 3 bulan dari Sempro tuh ya? Enggak. Oh, Sempronya Enggak, dari semester 5. Terus habis itu gimana, ada gap apa ya, apa sih? Itu kan kesekat sama magang, kesekat sama PLP, jadi itu sempat berhenti. Akhirnya aku lanjut lagi di bulan Oktober. Oktober itu aku mulai penelitian, terus habis itu setelah penelitian aku langsung nulis skripsi itu 3 bulan. Dari Oktober, November, Desember, selesai Januari ya berarti? Iya, selesai Januari. Terus habis itu sidang? Enggak, Januari itu masih ada masalah-masalah yang lain. Oh, ceritain deh Kak, boleh. Nah, Januari itu aku udah fix kan, fix, aku tuh udah ngurusin undangan, udah ngurusin validasi segala macam. Nah, katanya si pembimbingku tuh udah fix, validasinya udah fix, udah kelar, udah bagus gitu. Pas aku ajuin, kalau kata Kating kan sepembimbingan kan, kalau misalkan beliau udah fix, kamu tinggal cari tanggal aja buat sidang gitu. Tapi ternyata nggak sampai situ. Aku harus bimbingan lagi gitu. Kan beliau kan nggak suka bimbingan online. Beliau nggak suka bimbingan offline. Oh gitu, malah kebalikan. Ya. Karena beliau itu kalau misalkan bimbingan offline tapi nggak ada maksud, kita nggak ada pertanyaan gitu, kita cuma nyerahin draft, itu beliau nggak suka. Jadi kalau misalkan kita bimbingan, kita tuh harus ada tujuan jelas gitu. Kamu nanya apa? Kalau nggak nanya, ya udah kenapa kamu bimbingan? Iya benar-benar. Gitu. Terus habis itu akhirnya Januari itu aku ngasihin 2 minggu tuh nggak dibales. Akhirnya aku tetap follow up terus. Akhirnya dibales tuh minggu ketiga dibales. Ternyata direvisi. Revisinya di bab 4 sama 5. Kan lumayan tuh ya. Lumayan semuanya. Bab pembahasan ya itu ya. Bab 4 5 itu katanya revisi. Kamu nih instrumennya gimana? Kok nggak nyangkut kok nggak nyambung sih sama bab 3-nya gitu. Kan harusnya nyangkut gitu. Terus habis itu akhirnya aku ngulik-ngulik lagi. Akhirnya beliau bilang, coba deh kamu bikin PPT dulu gitu. Di mana-mana kan harusnya dikoreksi bab 4 5 kan. Iya. Enggak. Menurutku tuh harusnya bikin PPT dulu aja sampai selesai. Kamu bikin dari bab 1 sampai bab 5, nanti kamu bisa konsultasikan ke saya. Kalau misalkan udah fix, ya udah gitu. Jadi bimbingan PPT itu 4 minggu. Bimbingan PPT 4 minggu. Buat persiapan sidang sendiri? Ya, belum. Itu belum persiapan di luar persiapan sidang itu. Oh, ini PPT-nya buat apa? Buat sidang? Buat kan? sidang. Terus gimana deh? Terus ya udah, akhirnya persiapan itu PPT kan, itu belum fix. Akhirnya beliau bilang, oke, ya udah serahin draft skripsi kamu. Draft skripsinya tuh baru dicek. Draft skripsinya tuh baru dicek 1 minggu. Terus pas itu ya udah deh fix itu April. Harusnya kan Maret kan, tapi kesekat sama puasa itu. Terus akhirnya ya udah aku ngefikin untuk tangan-tangannya. Nah, aku tuh sangat rentan gitu, aku ambil enggak ya, soalnya kenapa, bimbang, loh kok beliau nggak ngecek draft skripsiku, harusnya kan dicek dulu ya, kenapa harus PPT gitu. Terus akhirnya feeling nggak enak, ternyata bener nggak dicek. Terus habis itu tetap pas hari H nguji itu langsung dihabisinnya tuh di masalah penulisan, padahal kenapa beliau nggak ngerevisi, nggak ngecek. Ya itu akhirnya ya tuh dihabisin di masalah itu. Berarti sekarang Kak Via lagi proses revisi ini. Tapi udah sidangnya kan? Udah. Oke. Nah, selama masa sidang nih Kak, kan pasti nervous banget ya.
apalagi tadi Kak Via menyebutkan ada masalah tentang pembimbingnya nggak nge-cross check, terus habis itu PPT-nya juga prosesnya sampai 4 minggu ya kan. Kak Via ngerasa nervous gak sih dengan segala apa ya, kalau kayak gitu kan bisa dibilang minus point gitu kan. Nah, boleh diceritain nggak nervous enggaknya, terus habis itu kira-kira apa yang Kak Via lakuin buat persiapan sidang supaya sidangnya Kak Via itu waktu itu berjalan lancar gitu. Oke, kalau hari H itu nggak ngerasa nervous banget. Oke. Hari H itu nggak ngerasa nervous banget, tapi Hamin tiganya. Hamin tiganya tuh nervous banget. Hamin tiga itu nervous banget. Hamin duanya tuh biasa, mulai biasa. Hamin satu biasa. Nah pas sidangnya itu tuh malah ngerasa nggak bener-bener nervous gitu. Terus soalnya gini, kan aku kan ada gap antara penguji sama pembimbingku itu tadi. Terus aku jelasin ke beliau, Pak kan ada masalah yang di Sempro kemarin itu gini. Nah itu tuh ada masalah lagi nih Pak, masalah model pembelajaran saya, masalah model penelitian saya. Ini tuh ada perbedaan pendapat Bapak sama penguji saya. Kalau kata penguji saya itu, kalau kata pembimbing saya itu kayak gini, tapi kalau kata Bapak kayak gini. Oh ya udah nanti serahin ke pembimbing aja, enaknya gimana gitu. Jadi bener-bener ada gap gitu. Akhirnya pengujinya ngikut pembimbing ini ceritanya. Mungkin karena pembimbingnya lebih keren daripada pengujinya. Benar. Tapi nervousnya waktu H-3 itu kenapa Kak? Itu mungkin karena takut pertanyaan itu di luar ekspektasi gitu. Nah gitu. Jadi aku tuh nggak tahu belajar dari mana. Karena emang kalau misal kita belajar itu benar-benar di luar otak gitu. Benar-benar percuma nggak masuk gitu. Jadi kemarin aku tuh nggak belajar sama sekali. Cuma aku mikir ini gimana ya kalau misalkan nanti ditanyain, tapi aku nggak bisa gitu. Kalau misalkan hipotesisnya nggak nyambung sama model penelitian gimana gitu. Gitu. Okay. Well, itu apa ya, sebuah journey ya. Banget. Journey-nya panjang banget dari Oktober sampai sekarang bulan April. Oke. Nah Kak Via mungkin gini deh, dari Kak Via sendiri kan, karena udah mengalami perjalanan serumit itu gitu. Ada nggak sih tips buat dari Kak Via yang buat Maxian sekarang yang lagi skripsian gitu, atau mungkin sekarang kan Maxian kan pada semester 6 ya, waktu zaman-zaman MSIB semester 7 ya nggak sih, semester ganjil kan, semester ganjil ya semester ganjil berarti sekitar semester 5 sama semester 7 yang kemungkinan berarti semester depan Maxian bakal ketemu sama yang namanya skripsi. Nah apa sih tips mungkin Kak Via bisa apa ya berikan tips dan triknya gitu waktu ngadepin skripsi. Oke, kalau tips and trick itu sebenarnya itu gampang aja sih. Kalian tuh pahami, bukan kalian ngehafalin tentang metode kalian menghafalkan tentang hipotesis, bukan menghafalkan, tapi pahami. Kalau misalkan kalian udah paham, itu kalian pasti bisa menjawab pertanyaan yang di luar nalar pun gitu. Kan pasti pertanyaan di luar nalar kan? Iya, pasti. Nah, terus habis itu kedua, siapin kayak tubuh kalian tuh harus fit, kondisi kalian tuh juga harus fit. Karena apa? Kayak kemarin aku tuh bener-bener mikir banget apa sih pertanyaan, padahal kan belum tentu dipertanyakan gitu. Pokoknya intinya jangan insecure, jangan mikir pertanyaan yang enggak gitu. Nanti pasti pertanyaan itu terjadi. Pokoknya jangan mikir-mikir yang aneh lah. Pokoknya jaga kondisi biar fit. Kalau misalkan kalian sakit di hari H itu malah bikin kalian nggak bisa menjawab pertanyaan itu. Terus habis itu kalau misalkan kalian bikin PPT itu yang menarik gitu. Karena apa? Kalau misalkan PPT kalian menarik ataupun dari sesuatu hal yang kalian presentasikan itu menarik, itu dosen pasti oh berarti dia udah menguasai nih gitu. Jadi nggak ada pertanyaan-pertanyaan yang aneh ataupun pertanyaan-pertanyaan yang di luar nalar gitu. Terus itu aja sih. Tapi untuk PPT itu sendiri, menurut Kak Via ya, PPT yang menarik itu PPT yang banyak teksnya atau yang gimana sih Kak? Yang PPT-nya tuh cuma sebenarnya tuh ada dua gitu ya. PPT tuh nggak banyak teks, tapi kita tuh bisa menjelaskan di dalam keadaan tersebut gitu. Terus habis itu kalau misalkan kalian itu misalkan buat PPT nih harus usahakan itu tuh PPT tuh interaktif gitu. Jadi dosen itu bisa oh ternyata dia tuh menjelaskan kayak gini-gini tuh tahu gitu. Oh, yang intinya itu bisa apa ya? PPT itu nggak cuma sekedar kita baca aja, tapi
bisa menunjukkan bahwa kita itu yang benar-benar paham sama materi yang kita bawakan Iya, gitu ya benar. kan. Oke, kayaknya itu nggak berlaku cuma buat skripsi deh. Iya, Iya. semuanya deh. Semuanya Sehari-hari. ya kan. Kalau misalkan Make Sense bahkan ngelihat ya PPT yang ada di pembelajarannya Maxi Academy juga, kita cuma poin-poin aja gitu, tapi bukan menarik dan semuanya ya tergantung pada yang maha kuasa. Iya, benar. Yang tergantung sama mentor maksudnya. Gitu. Okay, I think that's all from Kak Via. Thank you Oke, udah thank you. hadir di acara Maxi Move On pada kali ini. Yang pastinya ini akan sangat menarik dan kira-kira boleh nggak sih Kak kalau misalkan Maxians nih pada kepo tanya-tanya masalah skripsi ke Kak Via, boleh nggak? Boleh. Nanti kalian bisa DM di aku, Instagramku @piol ya. @piol__. Oke. Nah, gimana? Dijelaskan lagi tadi username-nya? @piol @piol__. Gitu. Oke, ya. Nanti akan ada di kolom ini ya. Ya. Di bawah sini nanti diketikin sama editor kita. Oke. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Piol atas kehadirannya. Oke. Jumpa lagi kita di Maxi Move On setiap hari apa ya Kak Piol ya? Maxi Move On setiap hari Kamis jam 5 sore. Oke, See you. Kak Piol bisa bilang ini nggak? Salam agama maksimal ke kamera. Oke, boleh. Ini barangnya lagi mana? Ya, oke. 1, 2, 3. Salam Maxi Academy. Salam magang maksimal. Oke.